Bung Karno sudah mengingatkan untuk membangun nation and character building, pendidikan kita tidak boleh meninggalkan 3 pelajaran. 1, sejarah Indonesia. Yang kedua, ilmu bumi. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Ini 3 ini kalau hilang dari pelajaran sekolah, berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara. Saya salut kemarin ada ketua DPRD yang mengundurkan diri karena nggak hafal Pancasila. Saya kira banyak sekali, tidak hanya DPRD, mungkin ya dulu ketua MPR almarhum dulu juga tidak hafal Pancasila. Berdarah-darah kita 3 tahun setelah merdeka menangani pemberontakan PKI Madiun. Ya. Kemudian berulang lagi dalam G30 PKI. Kembali sadar, kembali kepada UUD 45. Ya. Secara murni dan konsekuen, tetapi ternyata juga praktek ekonominya menjadi liberalis, muncullah kartel, muncullah ya, kemudian ekonomi yang dikendalikan hanya oleh segelintir korporasi dan konglomerat. Sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak selaras, tidak sesuai. Bahkan ada orang mengatakan ini sudah membebani negara subsidi, itu bohong. Bohong dan bodoh. Mana bisa rakyat yang berdaulat punya sumber kekayaan alam kok disubsidi? Yang nyubsidi pemerintah itu uangnya dari mana? Uang pemerintah itu kan dari mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan dari penarikan pajak. Semua itu milik rakyat, bukan milik pemerintah. Bohong dan bodoh, ini nggak ngerti tentang negara kalau mengatakan ada subsidi untuk rakyat. Anggota DPR yang bodoh yang mengatakan ada subsidi. Demikian juga pemerintah sangat bodoh dan membodohi rakyat. Nggak bisa, rakyat itu yang punya kok. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dipikir itu untuk kemakmuran rakyat. Jadi gini, jadi saya justru tertarik ternyata visi para founding father dalam membangun ataupun mendirikan bangsa begitu luhur ya. Tetapi banyak yang kemudian tidak tahu lah, ini yang justru ini kita ingin kembalikan tadi seperti kami sampaikan di awal, makanya kejelasan kenegarawanan sikap umat Islam bahkan termasuk di dalamnya di Bung Hatta yang bisa menjelaskan bahwa mengantisipasi terhadap terjadinya hal demikian. Nah, menurut Ustadz untuk yang sekarang ya, mungkin kan antara periode awal kemerdekaan kemudian sampai 65, kemudian 65 sampai Orde Baru sampai sekarang kan ada praktek-praktek Pancasila yang apakah ya sesuai dengan maksud founding father tadi atau sudah ada yang masih, ada yang keluar? Monggo Ustaz. Ya, jadi sebetulnya kan Bung Karno sudah mengingatkan untuk membangun nation and character building, pendidikan kita tidak boleh meninggalkan 3 pelajaran. 1, sejarah Indonesia. Yang kedua, ilmu bumi. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Ini 3 ini kalau hilang dari pelajaran sekolah, berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara. Karena orang akan lupa. Lah ini yang menjadi problem kita hari ini, upaya penghapusan sejarah itu dilakukan secara sistematik. Sehingga anak-anak kita dan tokoh-tokoh masyarakat kita yang duduk di pemerintahan tidak ngerti sejarah dan tidak ngerti Pancasila. Saya salut kemarin ada ketua DPRD yang mengundurkan diri karena nggak hafal Pancasila. Saya kira banyak sekali, tidak hanya DPRD, mungkin ya dulu ketua MPR almarhum dulu juga tidak hafal Pancasila. Nah ini bagaimana dia akan mengatur negara Indonesia, dasar negaranya tidak dipahami, ya. Hukum dasar negaranya tidak dipahami. Karena sejarah itu menjadi alat memahami konstitusi. Karena untuk paham sebuah undang-undang dasar,
kita harus memahami situasi kebatinan di mana saat Undang-Undang Dasar itu disusun, ya. Jadi misalnya pasal 6 ayat 1 tadi, Presiden adalah orang Indonesia. Sekarang ya tidak ada kata asli, itu sudah dalam reformasi oleh Pak Amin Rais, kata asli dibuang. Tetapi kalau kita mau mempelajari, memahami kalimat itu, kita akan paham. Meskipun tidak ditulis, ada dua hal yang harus menjiwai itu, yaitu asli dan Islam. Itu ya, jadi ini harus dipahami karena suasana kebatinan membangun. Kalau waktu itu tidak ada, ya mungkin umat Islam tidak sepakat dengan itu, negara kita tidak terbentuk. Ya. Jadi manipulasi sejarah itu dilakukan dengan cara menghapuskan pemahaman sejarah pada generasi muda. Sehingga yang mengatur persidangan-persidangan itu orang-orang ahli yang mungkin dibiayai untuk mengalihkan arah tuju dari negara Indonesia. Karena kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diganti, baik secara naratif isinya maupun penghayatannya, berarti kita sudah membubarkan negara. Ya, jadi seharusnya ya pemahamannya persis, tidak hanya bunyinya saja yang dibaca setiap kemerdekaan, penghayatan atas situasi kebatinan ketika pembukaan Undang Dasar itu dibuat itu harus dipahami. Ya, jadi sekarang anak-anak kita itu nggak paham itu karena memang di sekolah pelajaran sejarah Indonesia dihapuskan. Yang kedua ilmu bumi, karena ilmu bumi itu adalah kesadaran kepemilikan akan aset negara, nanti berkaitan dengan geopolitik. Sehingga dulu lahirlah lagu-lagu yang menyadarkan kebangsaan kita berdasarkan bumi, misalnya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ini kesadaran. Batas negara itu Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Di situ tambang-tambangnya apa saja yang ada. Itulah sumber kesejahteraan bagi rakyat, karena pasal 33 mengingatkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka mestinya tidak boleh berdiri bendera-bendera perusahaan asing di atas tambang-tambang kita, kalau kita memahami konstitusi ini. Jadi sekarang apa yang terjadi? Kita nggak punya sumur minyak. Sumur minyaknya sudah milik asing semua. British Oil, China Petroleum, Unocal, Caltech, ya. Maka Pertamina tidak punya sumur minyak. Maka Pertamina akan jadi Pertamini, ya. Gitu. Karena dia akan membeli minyak jadi, ya, dengan harga mahal. Maka rakyat akan membeli minyaknya sendiri dengan harga mahal. Demikian juga batu bara, demikian juga gas bumi dan lain sebagainya. Sehingga ini tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bangsa yang cerdas tidak mungkin di negaranya yang punya sekian banyak sumber energi mahal. Ya, ini berarti tidak cerdas bangsa itu. Ya. Karena pemimpinnya tidak cerdas memahami konstitusi, akhirnya pemerintah yang memimpin itu nanti hanya jadi dealer bagi pemilik modal, bukan lagi menjadi leader rakyatnya. Ya, jadi itu. Jadi arah tuju atau vision negara itu harus benar-benar dipahami oleh para pengemban amanat rakyat. Sekarang ini banyak sekali yang sudah tidak selaras, tidak sesuai. Bahkan ada orang mengatakan ini sudah membebani negara subsidi, itu bohong. Bohong dan bodoh. Mana bisa rakyat yang berdaulat punya sumber kekayaan alam kok disubsidi? Yang nyubsidi pemerintah itu uangnya dari mana? Uang pemerintah itu kan dari mengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan dari penarikan pajak. Semua itu milik rakyat, bukan milik pemerintah. Bohong dan bodoh, ini nggak ngerti tentang negara kalau mengatakan ada subsidi untuk rakyat. Anggota DPR yang bodoh yang mengatakan ada subsidi. Demikian juga pemerintah sangat bodoh dan membodohi rakyat.
Nggak bisa, rakyat tuh yang punya kok. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dipikir itu untuk kemakmuran rakyat. Wong kontraktor asing yang menggarap tambang kita bisa kaya kok, masa rakyat yang punya sumbernya miskin, hidupnya disubsidi? Ini kan kalimat yang sangat bodoh dan bohong terhadap rakyat itu. Ya itu, rakyat menerima saja karena tidak paham lagi konstitusi negaranya. Ya, ini mestinya tidak boleh. Penjelasan pemerintah yang seperti itu harus dikoreksi, nggak benar itu, nggak benar. Ya, itu kan kalau kita kekayaan paham rakyat. konstitusi, Ya. gitu loh. Ya. Ya, jadi memang menarik sekali. Ternyata selama ini sudah sekian jauh kita disesatkan dari pemahaman terhadap konstitusi, sehingga hak-hak yang dimiliki rakyat itu justru ya diambil dan kemudian rakyat seolah-olah disubsidi, padahal itu milik mereka sendiri. Itu miliknya rakyat yang diserahkan kepada pemerintah untuk mengelola bagi kemakmuran rakyat. Loh kok mensubsidi? Bukan, itu hak rakyat. Oke, ya. Ya. Nah, dan tidak ada ketentuan yang disubsidi harus orang miskin, itu tidak. Ya, seluruh rakyat itu berhak atas kekayaan alam negaranya. Jadi ini pola pikir liberal itu masuk ke dalam struktur pikir para pengelola pemerintahan hari ini. Jadi akhirnya semua aset negara yang seharusnya dikuasai negara bisa diserahkan kepada swasta dan asing. Ini kan cara berpikir yang tidak selaras dengan kehendak para pendiri negara. Tetapi bisa juga dilegalkan secara formal, karena undang-undang itu dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Karena DPR-nya nggak paham, pemerintahnya nggak paham, maka undang-undang yang dihasilkan bisa menyimpang dari konstitusi. Ini buktinya banyak, karena banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu termasuk undang-undang yang masih hari ini diributkan, sudah dinyatakan salah tapi masih berjalan, itu Omnibus Law misalnya. Jadi jelas sekali bahwa pemahaman Undang-Undang Dasar ini menjadi penting bagi seluruh rakyat, terutama Undang-Undang Dasar yang awal didirikan supaya negara ini tidak menyimpang dari tujuan didirikan. Ya. Maka sejarah tentang Indonesia ini harus dikuasai oleh seluruh rakyat. Sehingga nanti rakyat yang akan duduk menjadi perwakilan di pemerintahan maupun di legislatif, dia paham. Lah bagaimana mereka yang akan membuat secara material, membuat undang-undang? Banyak undang-undang yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 ini. Ya. Satu contoh, bahkan bertentangan dengan semangat Pancasila. Ya, sila keempat menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Bung Karno dulu mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara dengan demokrasi liberal, demokrasi one man one vote, demokrasi hitung piting. Sebab jika demikian yang terjadi, hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti hanya akan bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung dari para kapitalis itu. Dan sekarang terjadi. Nah, itu sudah diteropong dari tahun 45. Makanya disepakati tidak one man one vote, tapi perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Karena pada saat itu berpikir tidak semua orang memiliki kualitas dan tercerahkan melalui pendidikan. Ya, jadi nilai suara seorang profesor, seorang kiai besar dengan orang yang setengah gila, orang yang bodoh sama. Sekarang sama. Loh, iya. Ini padahal di dalam Pancasila itu disebut kerakyatan itu dipimpin oleh hikmat
orang yang hikmah, kebijaksanaan. Ya. Maka seharusnya orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan itulah yang menjadi perwakilan untuk mewakili di dalam pemerintahan negara. Jadi makanya dulu ada MPR, di mana di situ utusan golongan politik, utusan profesi, utusan daerah, semuanya terwakili. Kita ini sudah keluar dari sila yang keempat, sudah mengarah menjadi negara liberal. Nah, liberalisme politik di negara berkembang itu sesungguhnya adalah kudeta terhadap kedaulatan rakyat, kudeta melalui sistem keuangan. Maka undang-undang partai politik selalu membebani proses politik dengan biaya tinggi. Maka seperti yang dikhawatirkan Bung Karno, yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai politik hanyalah mereka yang punya modal. Ya, contohnya ketika sebuah partai politik tidak sejalan dengan keinginan pemilik modal, maka pemilik modal akan mengadakan munaslup, dengan cara memilih salah satu dua kader, membuka munas, yang bisa mengambil alih. Ini satu contoh, misalnya kasus satu partai pendirinya itu terlempar oleh pengurus baru. Coba bayangkan pendiri partai, dua tokoh besar kita, Gus Dur terlempar dari PKB, Amin Rais terlempar dari PAN. Ini kan contoh paling nyata. Nah, siapa di balik itu? Apakah betul hanya anggota yang menyelenggarakan munaslup? Ya tentu di belakangnya itu pemilik modal yang kita sebut oligarki. Jadi partai-partai itu kemudian sangat sulit untuk menghindar dari cengkraman para oligarki. Maka undang-undang yang dihasilkan tidak lagi, kata Bung Karno, untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan pemilik modal. Sehingga anggota legislatif dan pemerintah tidak melayani rakyat, tapi melayani pemilik modal. Itu yang sudah dikhawatirkan oleh Bung Karno tahun 45 itu, dengan kalau berubah menjadi negara dengan demokrasi liberal. Ini menarik ya. Jadi PKS ke depan kan sangat mungkin juga moga-moga insya Allah bisa memimpin bangsa, memimpin negara. Lah, bagaimana nasihat untuk kami para pemuda, para masyarakat agar para pemimpin itu betul-betul berdaulat. Misalnya kami yang saya jelas di MPW PKS tidak terkooptasi oleh oligarki dengan tadi mengambil nilai-nilai dari Pancasila dan undang-undang. Ini pesannya dari Ustadz Jazir kepada kami semuanya, kan perlu kami mendapatkan warisi semangat para pendiri negara, yaitu kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal yang dihasilkan dalam amandemen yang lalu yang kemudian bertentangan dengan ideologi Pancasila. Misalnya Pancasila punya sila kelima, keadilan sosial. Maka ekonomi kita itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, kan gitu. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kita bisa membayangkan dulu, ketika perusahaan-perusahaan swasta asing bergabung dengan ANIM itu perusahaan listrik, namanya ANIM, Algemene Nederlands Indie Electric Maskapai, kemudian dinasionalisasi menjadi PLN, perusahaan listrik negara. Ini dimiliki 100% modalnya oleh negara. Nah, sekarang ini modal PNN dikuasai siapa? Padahal itu adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan telekomunikasi, Indosat, Telkom, air minum, gas. Itu tidak boleh dikuasai oleh lain, karena itu harus cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Itu. Nah, ini karena amandemen pasal 33 itu ditambah dengan alasan
efisiensi dan lain sebagainya, kemudian diperbolehkan swasta atau asing mengelola. Ini kan pasal pengkhianatan terhadap sila kelima. Ya, harus dikoreksi. Sehingga sekarang ini ya kekayaan negara kita tidak di tangan negara, tapi di tangan negara lain, ya, dan para pemodal, sehingga rakyat tidak bisa menikmati hasil daripada kekayaan yang terkandung di dalam bumi air, ya, dan yang ada di dalamnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan rakyat malah dibikin repot itu. Zaman zaman penjajahan saja, orang beli minyak tidak perlu menggunakan aplikasi. Itu zaman penjajahan gitu ya. Penjajahan nggak pakai aplikasi. Loh, ini misalnya pemerintah sekarang mengatakan bisa membangun infrastruktur jalan tol 1.500 km. Loh, itu kan bukan untuk rakyat, untuk pemilik modal. Lah zaman Belanda saja Daendels itu membangun 1.000 km Anyer Panarukan jalan pos. Sampai hari ini tidak pernah orang bayar kok. Coba orang lewat jalan Daendels itu. Dari zaman dulu sampai hari ini kan tidak dipungut. Lah kalau tol ini kan bayar. Jadi ini bukan prestasi karena yang bangun penjajah itu infrastruktur untuk siapa? Untuk para pemilik modal. Semestinya investor itu membangun infrastrukturnya sendiri. Kita ini duit rakyat, hutang, bangun infrastruktur yang diuntungkan modal asing untuk bangun industri menjadi mudah, gampang. Akhirnya rakyat juga nggak apalah. Sekarang apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Sekarang energi saja susah bagi rakyat. Kebutuhan pokok seperti minyak goreng sulit bagi rakyat. Seharusnya kan setelah 77 tahun merdeka itu menjadi mudah, menjadi lebih sederhana, menjadi lebih sejahtera. Artinya lebih sederhana prosedurnya, dinikmati, ya. Lebih sejarah kehidupan rakyat, ya. Jadi kita ingin merdeka kan karena itu. Bung Hatta tahun 31 menulis untuk apa kita merdeka. Bung Hatta mengatakan kita ingin merdeka karena kita ingin tidak ada lagi bumi putra yang hidup sengsara ditumpah darahnya yang kaya raya. Tidak boleh ada lagi si Kromo, si Marhen yang hidup susah di negerinya sendiri. Kita ingin merdeka karena kita ingin bumi putra memimpin negara ini, dan kita ingin tidak ada lagi bumi putra yang menjadi buruh terendah di negerinya sendiri, sementara orang-orang asing menikmati kekayaan negara kita. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Sudahkah sesuai dengan harapan kemerdekaan itu? Tidak. Ya. Kalau Bung Karno mengatakan merdeka itu trisakti. Kita pegang 3 sovereignty, 3 daulat. Yang pertama adalah daulat politik. Tidak boleh kita didikte oleh kekuatan asing. Maka lahirlah Indonesia sebagai sebuah kekuatan baru dunia, NEVO, New Emerging Force. Lahirlah negara non-blok, dipimpin oleh Indonesia melalui konferensi Asia Afrika waktu itu. Kemudian yang kedua daulat ekonomi, yaitu mandiri dan berdikari secara ekonomi. Ya. Jadi sekarang ini kita semuanya bergantung pada asing. Ya. Rakyat kita sekarang makan saja impor gandum. Ya, itu sangat besar ke Ukraina dan ke Australia. Ya, ini. Nah, mestinya kita akan membangun kemandirian. Ya. Kemudian yang ketiga, daulat budaya, berkepribadian Indonesia dalam kebudayaan. Ya. Nah, sekarang ini apa budaya kita ini? Apakah sudah mencerminkan budaya Indonesia di dalam praktek bernegara? Budaya Indonesia adalah musyawarah mufakat, bukan voting-votingan. Ya, itu. Musyawarah untuk melahirkan pemimpin, bukan jegal-jegalan. Ya, sekarang ini kan politik kita politik jegal-jegalan yang tidak diinginkan oleh para pendiri negara, sehingga rakyat akhirnya terbelah. Ya, padahal kita dulu ingin bangsa Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kan gitu. Mesti kita setelah merdeka harus bersatu untuk bisa berdaulat
dengan kedaulatan menciptakan adil dan makmur bagi rakyatnya. Itu sudah jelas kalimatnya, itu tidak bisa diartikan lain. Ya, jadi oleh karena itu semua rakyat Indonesia harus paham tentang konstitusi negaranya. Ya, sejarah lahirnya dasar negara dan sejarah lahirnya konstitusi negara ini harus difahami betul. Karena kita jangan selalu kembali kepada masa-masa yang sangat berat karena pengkhianatan terhadap dasar negara dan konstitusi. Berdarah-darah kita 3 tahun setelah merdeka menangani pemberontakan PKI Madiun. Ya. Kemudian berulang lagi dalam G30 SPKI. Kembali sadar, kembali kepada UUD 45, ya, secara murni dan konsekuen, tetapi ternyata juga praktek ekonominya menjadi liberalis, muncullah kartel, muncullah, ya, kemudian ekonomi yang dikendalikan hanya oleh segelintir korporasi dan konglomerat, maka jatuhlah pemerintahan Orde Baru karena penyimpangan dari sila yang kelima. Masa reformasi ini, wah lebih jauh lagi, kita sudah banyak dari aspek ekonomi menjadi sangat liberal, ya, politiknya liberal. Apa yang terjadi? Yang muncul tokoh kitanya jadi buruh oligarki politik. Okay. Nah, kita rakyat menderita lagi. Maka saya kira ke depan benar-benar harus diperhatikan ini. Pemahaman rakyat Indonesia atas ideologi dan konstitusi negaranya itu harus ditanamkan. Di negara merdeka itu rakyat yang berdaulat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45, ya, kedaulatan ada di tangan rakyat. Dilakukan menurut undang-undang. Undang-undangnya tidak boleh mengurangi daulat rakyat. Jangan sampai malah undang-undangnya malah mengurangi daulat rakyat. Jadi aneh. Jadi di negara merdeka itu berdasarkan tadi pasal 1 ayat 2, rakyat itu mengawasi penguasa yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Jangan malah penguasa mengawasi rakyat, itu negara terjajah. Kita kembali mundur. Maka rakyat tidak boleh. Rakyat tidak boleh diawasi oleh kekuasaan. Di negara merdeka, rakyat mengawasi penguasa, bukan penguasa mengawasi rakyat. Itu berarti kita hidup di negara penjajah atau hidup di negara komunis. Hanya 2 negara itu yang penguasanya mengawasi rakyat. Di negara merdeka, rakyat mengawasi kekuasaan. Jadi ini harus difahami betul oleh rakyat sehingga rakyat tidak boleh kemudian menjadi lemah, ya, seakan-akan rakyat ini menjadi beban dari pemerintahan, ya, rakyat disalahkan, konsumsi ininya terlalu boros ini dan lain sebagainya. Itu yang harus dipikirkan oleh para pemimpin itu, bagaimana mencukupi hajat hidup rakyatnya. Kalau tidak ya mundur saja, ya, kalau tidak bisa melaksanakan mandat konstitusi ya jangan memimpin, jangan mengeluh. Pemimpin tidak boleh mengeluh, ya, gitu. Pemimpin harus memberi solusi untuk kepentingan rakyat. Nah, kader-kader pemimpin yang seperti ini harus dilahirkan kembali. Bagaimana dulu Sudirman dan seangkatannya, Panglima Besar itu semboyannya, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita. Haji Agus Salim juga mengatakan, leaden is leaden, memimpin itu harus siap menderita, harus siap berkorban. Ya. Jadi kalau pemimpin, wah ini rakyat jadi beban, pensiunan jadi beban, bukan pemimpin itu togok yang tolol itu, ya, nggak boleh terjadi. Gitu. Matur nuwun ya. Jadi kita kembali kepada ideologi dan konstitusi yang kita jalankan dengan sebenar-benarnya untuk menegakkan daulat, ya, 3 daulat, ya, ini daulat politik, daulat ekonomi, dan daulat budaya. Dan itu tugas kita semua, para pemuda, para remaja, para pewaris bangsa, agar nanti tidak menjadi orang yang ngontrak di negaranya sendiri, tidak menjadi buruh di negara sendiri. Maka mari kita bangun kesadaran bersama dengan mempelajari sejarah.
jali merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kita kenali sejarahnya, kita kenali ilmu bumi, dan kita kenali bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar kita bisa kembali berdaulat, adil, dan makmur untuk mewujudkan negara yang kita rindukan, yakni negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Ustadz Jazir atas pencerahannya, dan akan kami siarkan seluas-luasnya dengan channel-channel yang kami miliki. Semoga ini akan menjadi penggugah kesadaran, dan yang paling penting adalah mempersatukan kembali dengan pemahaman yang sama agar kita menjayakan negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, Ya. amin. Demikian, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf telah merepoti waktu panjenengan. Semoga ini menjadi amal jariah, mengembalikan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang sudah dirumuskan oleh para founding father. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi